Halo teman-teman, berjumpa lagi di YS Media. Kali ini saya akan eh, review sebuah mixer kecil yaitu Yamaha G4B ya, G4B. Oke, dan mixer ini memiliki 4 channel, bisa digunakan untuk podcast, live recording atau yang lain-lain. Nah, mari kita lihat yuk fitur apa aja yang dikandung oleh mixer ini. Check it out. Di bagian depan dari mixer ini terdapat dua input jack yang berwarna hitam ini. Di bagian atasnya tertulis mic garis miring line 1 dan ada logo mikrofon. Kemudian di sebelah kanan tertulis mic garis miring line 2 dan juga terdapat logo mikrofon. Nah, dan dari lubang input ini kita lihat bisa menggunakan tiga versi kabel ya. Di sini jadi cukup memudahkan kita. Kemudian di bagian bawah input 1 ini terdapat tombol merah yang tertulis plus 48 volt. Ini disebut dengan phantom power atau daya tambahan. Nah, ini digunakan untuk mikrofon kondensor. Karena mikrofon kondensor itu memerlukan daya sebesar 48 volt supaya dapat berfungsi dengan baik. Nah, kalau mic biasa atau mic dinamik, kita tidak perlu menyalakan phantom power ini. Tetapi kalau teman-teman menggunakan mic kondensor, teman-teman harus menggunakan tombol phantom power, lalu nanti akan di-on-kan. Ya, di sebelah kanan ini terdapat pilihan line atau instrumen. Ya, jadi kalau di dalam jack kedua ini kita sambungkan dengan mikrofon, maka kita perlu memilih yang line. Berarti dibiarkan tombolnya muncul di permukaan. Tetapi kalau yang kita masukin di input jack kedua ini adalah instrumen, gitar atau alat musik lain, maka kita perlu memilih instrumen INST dengan cara menekan. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol rack out ya, L dan R, left dan right. Jadi tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan suara ke peralatan atau perangkat rekaman kita. Entah itu ke handphone, entah itu ke laptop, tentunya menggunakan aplikasi recording. Ya kan? Sementara di bawahnya itu juga terdapat L dan R. Nah, ini berfungsi untuk input ya, untuk input juga teman-teman. Jadi misalkan kita menghubungkan dari DVD player, kita bisa masukin ke sini, maka nanti suara dari DVD player itu akan masuk ke mixer ini dan dikeluarkan melalui main out ini. Ya. Dan di bagian bawah ini terdapat dua input jack juga dan tertulis channel 3 sampai 4. Jadi channel 3 dan channel 4 ini dipakai bersamaan. Nah, makanya mixer ini memiliki 4 channel, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, di sebelah kanan sendiri itu terdapat dua output ya, karena tertulisnya main out. Jadi suara keluaran utama tuh dikeluarkan dari dua output ini, left dan right. Biasanya ini dihubungkan ke speaker utama, ya kan teman-teman? Oke, lalu di bagian bawahnya terdapat logo, merek, dan tipenya. Nah, di bagian bawah sendiri kita lihat ada beberapa tombol atau knob yang ada disematkan dalam mixer ini ya. Di bagian atas sendiri ini terdapat 3 tombol knob berwarna merah, tertulis gain, artinya ini mengatur kepekaan atau kekuatan sinyal yang masuk melalui mixer ini, entah itu dari line 1, line 2, atau dari channel 3 dan 4 ini, atau dari L dan R ini ya. Nah, seberapa tinggi volumenya, kekuatannya kita bisa atur di sini. Kalau kita ingin mengatur line 1, maka kita pakai tombol yang ini. Ya kan? Kalau ingin mengatur volume atau kepekaan line 2, kita pakai yang di sebelah kanan atau di tengah ini. Kemudian untuk mengatur channel 3 dan 4 ini ada satu. Nah, di bagian kanan sendiri ini loh. Ini untuk mengatur kepekaan atau kekuatan sinyal untuk channel 3 dan 4 ini ya.
Kemudian di bagian bawahnya warna hijau ini ada HF, ya ini high frequency, dan LF low frequency. Jadi ini untuk mengatur kekuatan frekuensi tinggi untuk nada tinggi maksudnya, dan frekuensi untuk nada rendah atau low ya, atau bass ya. Dan mixer ini memang tidak menyediakan pengaturan untuk nada tengah atau middle ya. Hanya ada high dan low seperti ini. Lalu ini ada tombol FX. Tombol FX ini biasanya memberikan efek gema kepada suara. Kalau teman-teman ingin ada gemanya, maka teman-teman on kan, tekan. Kalau teman-teman tidak ingin ada gema, maka teman-teman bisa membiarkan tombolnya ini muncul di permukaan. Lalu ada tombol volume. Ya, ini tombol volume teman-temannya. Jadi ini mengatur besar kecilnya suara. Dan di atasnya ini terdapat lampu indikator berwarna merah, tertulis PK lalu diberi tanda seru. Artinya ini peak. Nah, peak itu kalau suara yang masuk nanti ke mixer ini terlalu tinggi, maka akan ada indikator berupa lampu warna merah yang bawah ini akan menyala. Jadi itu artinya kita perlu menurunkan volumenya atau mungkin gainnya boleh diturunkan. Jangan sampai ngepick suaranya. Kalau sampai suaranya ngepick maka tentu tidak menyenangkan untuk didengar ya teman-teman ya. Jadi semuanya sama. Nah, di bagian baris ketiga ini terdapat MP3 row. Jadi tadi kan ada pilihan nih. Pilihan kita mau menggunakan channel ini untuk MP3 ini atau untuk input jack. Kalau kita menggunakan channel ini, yang atas ini kita gunakan untuk memutar musik atau MP3, maka ini perlu kita tekan ke dalam. Jadi MP3 yang kita pilih. Tapi kalau kita menggunakan input jack ini untuk musik ya, atau yang lain-lain selain MP3, maka kita perlu mengeluarkan tombolnya. Jadi dia berfungsi sebagai channel biasa seperti channel 1 dan 2 ini maksud saya. Ya. Oke, kemudian di sebelah kanan ini ada layar yang nanti ini akan menyala kalau kita sambungkan ke laptop. Lalu ini ada port USB kalau kita ingin menyambungkan USB ke mixer ini, kita tinggal colokan di sini. Entah itu mungkin di dalam USB kita berisi lagu-lagu MP3, maka akan terputar ya tanpa menggunakan kabel, langsung aja USB ya kan. Dan ini juga bisa untuk Bluetooth teman-teman ya kan. Jadi kalau teman-teman ingin memutar lagu menggunakan handphone dan ingin dimasukkan ke mixer ini, cukup sambungkan menggunakan Bluetooth ini. Nanti tinggal kita pilih modenya Bluetooth ya, nanti lalu kita pairing ke handphone kita supaya bisa memutar menggunakan Bluetooth ya. Lalu di bagian bawah ini merah terdapat tombol untuk main out. Ini untuk volume main out ini tadi besarnya outputnya, suara yang dikeluarkan di speaker. Lalu ini phone. Lalu di bagian kanan ini ada input untuk headphones ya, kalau kita ingin mengontrol atau monitoring suaranya menggunakan headphone atau headset dapat dimasukin ke sini. Lalu ini volumenya, seberapa besar suara yang ingin kita dengar. Ya, kita bisa atur menggunakan volume ini. Lagi-lagi di sini juga ada tanda peak warna merah dan ada tanda signal. Jadi kalau ada signal yang diterima, maka lampu indikator berwarna hijau ini akan nyala. Artinya ada signal yang diterima dan berfungsi. Lalu di sini ada lampu power on yang berwarna biru nanti. Kalau di on kan, kalau mixer ini dihidupkan maka akan menyala berwarna biru. Lalu ini tombol-tombol pelengkap lainnya teman-temannya untuk memberikan efek atau pengulangan. Ya. Kemudian di bagian belakang, iya, di sini ada mode PC atau MP3. Kalau kita menghubungkan mixer ini ke PC melalui USB ini port USB-nya, maka kita perlu pilih yang PC ya, yang PC. Bisa kita hubungkan ke komputer. Di sini ada kabelnya. Ini teman-teman kabelnya ya. Ini bawaannya yang saya dapatkan dari dusnya. Kita sambungkan ke sini. Lalu port yang satu ini nanti kita bisa sambungkan ke adaptor atau ke laptop atau ke komputer kita. Ya, terserah kita mau pilih yang mana.
Oke, kita sudah melihat dan mempelajari bagian-bagian dari mixer ini. Sekarang saya akan coba mixer ini. Saya akan menggunakan microphone kondensor dari Dolphin Sound, yaitu ISK DS100 yang pernah saya review. Teman-teman nanti silakan lihat review saya tentang microphone kondensor DS100 dari Dolphin Sound. Oke, yuk kita lihat yuk hasilnya. Sekarang saya mau menambahkan volumenya. Gainnya saya putar di arah jam 3. Kemudian volumenya juga saya ubah ke jam 3 ya. Nanti teman-teman bisa dengarkan perbedaannya. Dan main out juga, volume main out juga saya buat di jam 3 juga ya. Jadi semuanya baik itu gain, volume, dan main out saya atur di jam 3. Bagaimana hasilnya? Cek, inilah rekaman suara Yamaha G4B dan mikrofon kondensor ISK DS100 dari Dolphin Sound. Cek 1-2, inilah rekaman suara Yamaha G4B dan mikrofon kondensor Dolphin Sound ISK DS100. Nah, bagaimana hasilnya teman-teman? Teman-teman bisa dengarkan. Saya kira bagus ya, suara yang dihasilkan bersih. Ketika saya tadi menggunakan aplikasi Audacity, waktu saya silent, tidak mengeluarkan suara, sepertinya tidak ada signal yang ditangkap. Noise yang ditangkap itu tidak ada. Ya kan, tadi juga teman-teman bisa dengarkan kan, suaranya bersih. Seperti tadi saya katakan bahwa mixer ini dengan harga 400.000 sangat multifungsi. Ya kan, kita sudah bisa menggunakan mikrofon, kita bisa menggunakan instrumen, kita bisa memutar MP3 menggunakan Bluetooth, menggunakan USB, dan cocok untuk podcast, live streaming, atau mungkin ketika teman-teman menggunakan aplikasi-aplikasi online lainnya untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita, rekan sekerja kita, ini pilihan yang baik menurut saya. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Sampai jumpa